Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, jumpa lagi kita di pesantren kehidupan. Sebuah ikhtiar, sebuah sarana bagi kita untuk belajar bagaimana kita menjalani kehidupan. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mendoakan agar sahabat sekalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan. Karena sesungguhnya dengan kemudahan, kesehatan dan kebahagiaan ini menjadi modal penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Maka sama-sama kita belajar bagaimana agar di kesempatan yang berbahagia ini kita akan semakin memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah pemahaman bagaimana agar diri kita bisa mengikhtiari hidup kita untuk benar-benar merasakan kemudahan, kesehatan dan kebahagiaan itu. Sahabat yang berbahagia, kita tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Sehingga tubuh kita itu seperti magnet yang akan menarik segala sesuatu yang sesuai. Bila tubuh kita positif, maka akan menarik semua hal yang positif di dalam kehidupan kita. Pun demikian, manakala tubuh kita itu negatif, memancarkan magnet yang negatif, maka ia akan menarik semua hal yang negatif. Dan yang mempengaruhi tubuh kita untuk bisa menjadi negatif ataupun positif adalah pikiran dan perasaan kita. Sehingga apapun yang dikatakan oleh otak kita, apapun yang dirasakan oleh hati kita, itulah yang akan direspon oleh tubuh kita. Kalau otak kita memikirkan hal yang positif dan merasakan hal yang positif, maka tubuh kita akan merespon yang positif. Pun demikian sebaliknya, ketika pikiran kita, perasaan kita memikirkan dan merasakan hal yang negatif, maka tubuh kita pun akan merespon hal yang negatif itu. Kalau kemudian kita memikirkan, mempercayai, meyakini, merasakan bahwa hidup ini mudah, hidup ini menyenangkan, maka yang akan hadir dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang mudah dan kehidupan yang menyenangkan. Demikian juga kalau kita memikirkan, mempercayai, meyakini, merasakan bahwa hidup ini tidak mudah, hidup ini tidak menyenangkan, maka yang akan kita alami adalah sebuah kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang tidak menyenangkan. Abi, saya mau bertanya, Ya. dari apa yang sudah Abi paparkan dalam pembukaan tadi, itu saya mengingat dengan hukum alam. Hukum alam yang terkait dengan penjelasan Abi itu law of projection. Ya. Gimana nih penjelasan Abi terkait dengan hukum alam ini? Ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan adalah sebuah keniscayaan di mana memang tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup kita itu terikat dengan hukum law of projection ini atau hukum pancaran ini. Jadi pikiran kita, perasaan kita itu persis dengan proyektor. Apa yang ada di laptop, itu pula yang nanti akan ada di proyektor. Jadi sesuatu yang kita pikirkan dan yang kita rasakan di dalam pikiran dan perasaan kita, maka itulah yang akan menjadi realitas kehidupan kita. Sehingga ada seorang ahli yang mengatakan bahwa yang disebut realitas sesungguhnya itu adalah yang ada dalam
pikiran dan perasaan kita. Sehingga ia menyebutnya sebagai realitas primer. Sementara kehidupannya itu sejatinya adalah realitas sekunder, realitas bayangan. Sehingga ketika seseorang menginginkan kehidupannya positif, kehidupannya baik, kehidupannya enak, kehidupannya menyenangkan, membahagiakan, yang harus dirubah adalah apa yang ada dalam laptopnya. Atau apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Jangan yang dirubah yang ada dalam proyektornya, sia-sia. Karena proyektor hanya memancarkan, yang mewujudkan gambar, mewujudkan kata-kata, mewujudkan angka-angka itu adalah laptopnya. Proyektor hanya tinggal memancarkan. Ya. Maka bagaimana agar kemudian kita mengelola pikiran dan perasaan kita sedemikian rupa agar kemudian itu memancar menjadi kehidupan sebagaimana yang kita inginkan. Kalau gitu memang kita harus kembali ke laptop ya. Iya, kembali ke laptop. Oke, Bi. Ini apa yang saya simak barusan, itu Abi menjelaskan tentang dua hal. Realitas primer dan realitas sekunder. Ya. Nah, saya pengen tahu bagaimana mensinkronisasi dua realitas ini terkait dengan konteks kesehatan, Abi. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita mempercayai, kita meyakini bahwa kesembuhan itu ada di tangan obat, maka seumur hidup kita akan tergantung dengan obat. Tapi kalau kemudian kita mempercayai, kita meyakini bahwa kesembuhan kita itu ada di tangan Allah, maka obat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat itulah Tuhan yang maha segala-galanya. Karena sejatinya kesedihan, ketakutan, sakit, sehat, sembuh, belum sembuh, enak, tidak enak, itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus betul-betul bisa meyakinkan diri kita bagaimana bahwa segala apa yang terjadi di dalam diri kita itu adalah kuasa dan kehendak Sang Pencipta, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keyakinan kita sudah sedemikian kuatnya, ketika kita sudah bisa menjadikan pikiran dan perasaan kita meyakini bahwa sembuhnya saya itu ada di tangan Allah, maka yang kemudian kita jadikan obat itu ya dia. Bukan obat dalam pengertian yang sudah kita kenal, obat berupa kapsul, obat berupa pil, atau obat berupa yang lainnya. Seperti itu. Iya, berarti di situ terasa banget sebagai bagaimana kita bisa memfokuskan diri terhadap apa yang kita butuhkan ya, Abi ya. Ya, untuk kita teruskan menjadi keyakinan kita yang utuh gitu, ya, bahwa betul. Allah itu mengkabulkan. Ya. Nah, tapi saya yang pengen lebih konkretnya nih, Abi ini. Ya. Terus apa ya, solusi apa yang mesti kita, yang menurut Abi harus lakukan gitu jika kita mengalami hal-hal tersebut gitu? Ya. Jadi solusi yang menurut saya solusi satu-satunya ya. Akan tapi bisa jadi ini menjadi solusi yang lain bila kemudian memiliki sebuah pemahaman atau paradigma yang lain. Tapi kalau menurut saya ya, adalah bahwa solusinya adalah kita buat diri kita menjadi sedekat mungkin dengan Tuhan, menjadi sedekat mungkin dengan Sang pemilik kesehatan itu, Sang pemilik segalanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membiarkan diri kita ada ruang kosong antara kita dengan Sang Pencipta itu. Jangan pernah membiarkan kita ada ruang yang masih ada jeda antara kita dengan Sang pemilik segalanya itu. Semakin kita dekat, semakin tidak ada ruang kosong. Karena ruang kosong itulah masalah. Ruang jeda itulah sumber problematika. Maka ketika kita memiliki sebuah kedekatan, sehingga keyakinan kita ya sudah mentok 100%. Kalau kemudian keyakinan kita sudah 100%,
maka tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tapi ketika kemudian keyakinan kita masih ada jeda, meskipun hanya sedikit, misalkan 1% sekalipun, itu tidak akan membawa dampak yang baik bagi kita, karena keyakinan kita sudah berkurang, tidak 100%. Maka ketika kita sudah memiliki keyakinan itu, kedekatan sedemikian dekat dengan sang pemilik itu, maka kemudian kita harus lakukan itu dengan persisten dan konsisten. Ya. Karena kegagalan dan keberhasilan seseorang sebenarnya hanya soal itu, persisten dan konsisten tadi. Ketika orang tidak bisa, ketika orang tidak mau mengkondisikan dirinya untuk persisten dan konsisten berpikir dan berperasaan positif, maka sejatinya pada saat yang sama ia sedang konsisten dan persisten di dalam berpikir dan perasaan negatif. Ini kalau saya melihat dari tinjauan agama ya, ya, agama manapun gitu ya. Itu kalau Abi tadi katakan bahwa di situ ada ruang kosong, khawatir ruang kosong itu malah diisi oleh bisikan-bisikan setan gitu ya, Abi ya, yang meruntuhkan keyakinan kita, meruntuhkan kemantapan kita dalam sekali. Kita memanjatkan doa. Nah, di langkah berikutnya tadi Abi sampaikan kita harus persisten dan konsisten. Nah, ini agak belum begitu jelas ini Abi ini. Apa yang dimaksud itu dan apa hubungannya gitu. Kedua hal ini. Ya, jadi gini. Ya, persisten itu sebenarnya adalah kata lain kita melakukannya dengan kesungguhan. Ya. Melakukannya dengan kegigihan. Melakukannya dengan ketekunan, ya. Melakukannya dengan sepenuh yang bisa kita lakukan. Itulah persisten. Sementara kalau konsisten adalah kita melakukan sesuatu itu dengan keberaturan atau dengan kesinambungan, ya, sesuai dengan yang sudah kita tetapkan, sehingga kita fokus, kita bisa disiplin, kita bisa continue melakukan itu, tidak kemudian berbelok atau kemudian apalagi sampai berbalik arah, tidak. Nah, bahasa mudahnya adalah konsisten itu adalah istiqomah. Sementara kalau persisten adalah gigih, ya. Kita betul-betul melakukannya dengan sepenuh apa yang bisa kita lakukan. Itulah persisten dan konsisten itu. Bisa dipahami gitu enggak? Iya. Jadi memang itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Betul. Persisten dan konsisten. Akan tapi bisa jadi terjebak ketika kita kemudian tidak menggunakan dua kata tadi. Ketika kemudian kita konsisten, bisa jadi kita konsisten di dalam kekeliruan. Ya, kita konsisten dalam track yang kemudian sebenarnya kita salah. Tapi kalau persisten, ini sesuatu yang kemudian akan menjaga konsistensi kita itu untuk on the track, seperti itu. Jadi kalau persisten itu sebenarnya konotasinya lebih kepada hal-hal yang positif. Ya. Tapi kalau konsisten bisa jadi terjebak oleh pembenaran pemikiran sendiri ya. Iya, betul. Padahal itu sebenarnya tidak pas. Tidak pas. Ya. Konsisten dalam kegagalan, maka dia akan gagal terus. Tapi kalau konsisten dalam keberhasilan, dia akan bisa mempertahankan diri untuk terus berada pada kondisi keberhasilan. Iya. Ini kalau terkait sama hal-hal yang sifatnya kultur mungkin tidak kita kembangkan di sini ya. Karena bisa jadi konsisten itu karena mbahku ngono. Iya. Ibuku seperti itu, aku kan seperti itu, padahal itu keliru. Nah, kita coba lebih kepada fokus ini lagi, tapi tidak kepada hal yang kultur. Siap. Saya akan bertanya tentang bagaimana kedua hal ini, persisten dan konsisten ini, secara teknis, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya badan kita itu, pikiran, perasaan, badan kita itu sehat. Ya. Kita harus menanamkan sebuah keyakinan bahwa yang ada di dunia yang kita hidup saat ini tidak kekal. Kalau saat ini kita merasakan sakit, besok mungkin nggak kita sehat. Atau nanti, mungkin nggak kita sehat. Ya. Kalau saat ini kita gagal, mungkin nggak besok atau nanti kita berhasil. Sangat mungkin kan? Kalau saat ini kita memiliki sedikit uang, besok kita memiliki banyak uang, mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Maka ketika kita menyadari hal itu, maka sebenarnya apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, tugas kita hanya menikmati, Mas. Nikmatilah apa yang Allah hadirkan itu dengan sepenuh penerimaan. Baik itu manis, pahit,
Apalagi perasaan yang lain, rasa-rasa asin gitu ya, asem, sepet, nikmati saja, rasakan dengan sepenuh perasaan yang bisa kita lakukan. Pun demikian juga ketika Allah hadirkan kepada kita sakit, maka tugas kita adalah menerima sakit itu dengan sepenuh penerimaan. Kita rasakan sakit yang Allah hadirkan kepada kita itu adalah wujud kesayangan atau wujud cinta kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kemudian kita merasakan bahwa sakit itu adalah menandakan bahwa kita masih hidup. Sakit itu menandakan bahwa Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Karena ketika kita lawan rasa sakit itu, pernah nggak Mas jenengan merasakan ketika sakit kemudian dilawan, semakin nyaman atau semakin tidak nyaman? Semakin tidak nyaman. Semakin tidak nyaman. Ketika kita melawan rasa sakit itu, yang terasa akan semakin sakit. Memang ini tidak mudah, ya. Bukan berarti ini tidak mungkin. Kita usahakan dengan semaksimal yang bisa kita lakukan untuk menerima saja. Menerima yang kemudian apa yang Allah hadirkan, menerima sesuatu yang sudah menjadi kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikutnya jangan pernah kita membicarakan tentang sakit kita. Jangan pernah kita membicarakan tentang rasa-rasa yang tidak nyaman yang ada pada tubuh kita. Pun demikian, jangan pernah kita memikirkan. Jangan pernah kita menceritakan kepada siapapun. Maka sakit kita dengan keyakinan tadi bahwa kita telah menerima sepenuh penerimaan kita, maka cepat atau lambat penyakit kita akan segera kita lupakan. Dan ketika kita sudah melupakan, penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, berarti ini saya menangkap ada dua hal sepertinya, Abi ya. Ya. Ketika kita sedang dalam kondisi seperti itu, selain kita memang mengkondisikan pikiran perasaan kita bahwa Allah akan menyembuhkan kita, ya. Allah akan melepaskan kita dari segala macam persoalan. Betul. Tentu kita iringi dengan ikhtiar. Ya, ikhtiarnya mungkin ya berobat juga gitu ya. Ya, pasti. Tapi itu yang tidak kalah pentingnya juga berdoa, Abi. Ya, ya. Nah, ini yang saya dapatkan gitu ya. Apa yang tadi Abi sampaikan bahwa konsistensi atau keyakinan kita dalam berdoa itu harus seperti yang apa yang Abi jelaskan tadi ya. Iya, betul. Itu penjelasannya gimana, Abi? Ya, jadi gini, sebelum kita menuju kepada ikhtiar lahiriah, kalau tadi jenengan mengatakan bahwa ketika kita sakit ya tetap berobat, ya kan? Nah, sebelum kita menuju kepada ikhtiar lahiriah itu, maka alangkah baiknya kalau kemudian kita awali dengan sebuah ikhtiar batiniah. Kita tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa saya akan sembuh. Meskipun sebenarnya lebih idealnya kalau kita mampu, saya sudah sembuh. Meskipun ini agak susah, tapi ini akan lebih memiliki powerful. Kalau saya akan sembuh, berarti kan ada jeda nih antara sekarang dengan yang akan datang. Tapi kalau kemudian sekarang, berarti kan sudah tidak ada jeda nih. Sekarang saya sembuh. Nah, ketika kemudian kita yakini bahwa sekarang saya sudah sembuh, maka akan mengalir sebuah energi positif di dalam tubuh kita yang itu akan menyebabkan imun di dalam tubuh kita itu bekerja untuk melawan rasa sakit itu, untuk melawan penyakit itu. Nah, kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh keyakinan, sepenuh kesyukuran ya. Sebagai contoh, ketika kita meminta pada saat kita sakit nih ya, contohnya ya. Sebenarnya ini bisa diaplikasikan untuk hal-hal yang lain. Misalkan pada saat kita sakit, ya kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, Engkau hadirkan rasa sakit kepada saya. Tapi saya merasakan bahwa sakit sekarang ini sudah sehat, sudah enakan. Saya merasakan sakit saya sudah berkurang banyak dan saya sembuh. Hari ini saya merasakan bahwa sakit saya telah sembuh. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hari ini saya bersyukur dan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, meskipun bisa jadi kita tidak mengucapkan dengan kata-kata tadi, tapi kita sudah merasakan itu. Nah, rasa itulah yang kemudian kita lakukan dengan persisten dan konsisten tadi, Mas. Sehingga kita tetap mengupayakan rasa kita, pikiran kita ada dalam kondisi positif bahwa saya tidak sakit. Saya sudah sembuh. Saya sehat walafiat. Seperti itu. Nah, kalau secara teknisnya, Abi, ya,
mungkin biar kita lebih nyaman, lebih khusyuk dalam berdoa itu, Bi. Ya. Itu pengalaman Abi atau nasihat atau apa yang bisa Abi sampaikan? Seperti apa teknisnya, Abi? Ya, jadi ini sangat menentukan ya. Ketika kita mau berdoa, sikap saat kita mau berdoa, mulai mungkin kita duduk ya, menengadahkan tangan atau sikap tubuh kita, itu akan mencerminkan keyakinan kita. Maka tunjukkan kepada Tuhan, tunjukkan kepada Allah bahwa sikap kita, cara duduk kita, ekspresi tubuh kita menunjukkan bahwa kita sangat yakin akan dikabulkannya hajat dan doa kita. Nah, baru ketika kemudian sikap kita sudah benar, kita atur nafas kita. Ya, kita kondisikan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita agar kemudian itu membantu proses relaksasi di dalam tubuh kita sehingga kemudian keyakinan itu semakin bertambah dan semakin bertambah. Nah, baru kemudian kita meminta dengan kesyukuran tadi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bersyukur dan berbahagia apa yang kita minta dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Oke, ini penutup nih Abi ini ya. Karena waktu sudah lumayan. Ya. Ini Gak terasa ya? Tak terasa, Abi. Ini bagaimana caranya kita itu biar semuanya itu bisa kita lakukan, Abi. Baik itu dari pikiran, perasaan, ucapan, doa, tingkah laku. Itu bagaimana, Abi, untuk menunjang kesehatan kita tadi? Ya. Jadi gini, wujudkan kesyukuran kita itu dengan memperlihatkan bahwa kita sehat, kita berkelimpahan, kita dalam keadaan baik-baik saja, kita dalam keadaan tidak punya masalah, kita bahagia dan seterusnya. Wujudkan itu, ekspresikan itu. Karena kita yakin, kita sadar bahwa setiap peristiwa yang Allah hadirkan kepada kita itu sesuatu yang baik. Kalau kemudian kita merasakan sesuatu itu tidak enak, sebenarnya itu bukan peristiwa yang tidak enak. Sebenarnya itu bukan peristiwa yang buruk. Peristiwa itu menjadi buruk karena kita tidak mampu membaca pesan yang Allah berikan kepada kita, sehingga sikap kita menjadi salah. Nah, setiap peristiwa maaf nih kok jadi batuk. Setiap peristiwa adalah cara Allah untuk menghadirkan kepada kita guru spiritual, Mas. Jadi saya ulangi, setiap peristiwa yang Allah hadirkan kepada kita adalah cara Allah menghadirkan kepada kita guru spiritual di dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima guru itu dengan sepenuh penerimaan, maka dia akan membimbing kita keluar dari permasalahan kita dengan sangat cepat. Yakini bahwa ada kekuatan yang sangat besar di luar diri kita, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan semesta, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa kita harus bersikeras menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita? Tentu ini adalah sebuah hal yang sia-sia. Yang perlu dan harus kita lakukan adalah kita melunturkan ego kita, ya. Kita menyerahkan urusan kita kepada zat yang serba bisa, zat yang maha kuasa, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan diri kita sepasrah-pasrahnya, maka Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Ya, demikian sahabat sekalian, apa yang kita pelajari hari ini tidak banyak, tetapi ini sangat penting menjadi bagian dari pemahaman kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa hidup kita itu seringkali Allah hadirkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang di luar keinginan. Tapi ketika kita kemudian telah mendapatkan sebuah cara untuk menjadikan yang tidak nyaman itu menjadi nyaman, yang tidak enak itu menjadi enak, ini tentu menjadi sesuatu. Ini menjadi tool bagi kita untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hal-hal yang kemudian bisa kita rasakan sebagai sebuah bagian dari kehidupan kita yang mengenakkan. Sahabat yang berbahagia, semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini akan memandu perjalanan hidup kita agar kemudian
kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang akan semakin baik, semakin enak, semakin nyaman, dan semakin membahagiakan. Salam bahagia untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.